bisnis. Kelas ekonomi. Oh, jadi Ustadz kalau diundang minta bisnis ya? Enggak. Saya tak pernah minta hotel bintang 5, tak pernah minta bisnis. Saya pernah diundang naik pesawat, tengok seat kursi nomor 40. Di ujung. Pas saya sedang duduk 40, datang pramugari. Pak, pilot minta Bapak pindah ke depan. Pilot minta. Saya duduk. Itu namanya bisnis bisyafa'atil pilot. Tiket kita ekonomi, cuman pilot. Saya heran, kenapa lah pilot ini baik sekali mau memindahkan saya ke depan. Saya bilang, tak berapa lama pilot pun keluar. Rupanya mau minta foto. Inti cerita kita, apa yang ingin Ustadz Somad sampaikan? Ternyata orang-orang kaya yang duduk di kelas bisnis itu banyak tak mandi. Nabi SAW ketiaknya putih, pipinya waktu sholat nampak putih, tapak tangannya harum semerbak kasturi. Nanti kalau saya cerita, dikata orang mengada-ngada, tapi tengok di dalam Sahih Al-Bukhari. Karena Rasulullah SAW idza basaqa, basaqa meludah. Meludah. Au tanakha'a binukha'atin. Kalau basaqa ludah tak ada dahak. Tapi kalau ada dahaknya tanakha'a, nukha'ah, berdahak. Ini mengatakan ada Ustaz semua. Saya bacakan hadis Sahih Bukhari. Kalau Nabi meludah, diambil sahabat ludah itu, mereka sapukan barokah. Jijiklah Pak Ustaz. Oh kan belum jumpa sama Nabi. Ludah Nabi bukan macam ludah kita. Kita belum meludah aja terbayang bau naga. Anas bin Malik mencium keringatnya harum semerbak kasturi. Sahabat mengambil ludahnya, dicolekkannya, dipoleskannya harum semerbak kasturi. Dia Nabi guys. Kau pikir kau tak gosok gigi 3 hari? Ini kemuliaan, keagungan. Makanya kenalkan anak-anak kita, cucu-cucu kita sejarah. Dulu saya bingung kenapa yang diajarkan oleh para habaib, oleh para abu, para abi itu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ternyata tak ada gunanya baca Quran, tak ada gunanya baca hadis kalau tidak yang pertama kali ditanamkan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah cinta, semuanya diikut, semuanya dicinta, semuanya disayang, luar biasa. Anas bin Malik tak hanya mencium tangannya, Anas Malik mencium tapak tangannya. Buka kitab hadis-hadis sahih. Saya tak mau menyampaikan kalau tidak sahih-sahih. Maaf, beribu maaf. Di ujung ini namanya hasyafah. Kulit yang menutup hasyafah itu namanya ulfah. Ustaz cerita tentang apa ini? Senapan angin. Kulfah itu harus dipotong. Karena kalau kulit kulfah tidak dipotong, di dalam itu ada kotor, bau, warnanya putih. Yang belum sunat coba tengok. Nabi SAW itu tidak ada. Keringat sudah kita ceritakan, air liurnya sudah kita ceritakan. Bagaimana? Inna min karamati, sesungguhnya di antara kemuliaan Allah terhadap diriku, wulidtu mahtunan, aku lahir dalam keadaan kulit kulfah sudah terpotong. Makanya Nabi tak pernah mengalami ada kotor, bersih dari sejak lahir bersih. Kita kalau tak ikut khitan masal sampai sekarang masih bekapur barang. Jadi kalau dikatakan Nabi itu manusia biasa, betul.
Dia manusia biasa, tapi dia punya khasais, karakteristik keistimewaan yang tak kita punya. Inilah yang kita ceritakan ke anak-anak kita, ke cucu kita, ke sahabat kita, supaya dia tahu tentang maqam kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia biasa, tapi lahirnya bagaimana hadis tentang Nabi berkhitan ini? Ada ustaz yang berceramah, dia kutip pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan hadis-hadis tentang Nabi terlahir berkhitan ini hadisnya dhaif. Tengok pendapat Al-Hakim. Apa kata Imam Al-Hakim? Laqad tawaratil ahaditsu, mutawatir riwayat-riwayat mengatakan anna Rasulullah SAW wulida makhtunan, bahwa dia terlahir dalam keadaan terkhitan, berkhitan, sudah putus, sudah bersih. Apa maknanya? Kotoran najis yang bau busuk tak ada, air liurnya harum semerbak, tapak tangannya lebih harum dari semerbak kasturi. Bagaimana dengan darahnya? Darah kita pecah jerawat, cium bau mayat. Datanglah Abdullah. Abdullah mana? Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah yang mana? Makanya nanti kalau ada orang meriwayatkan Abdullah, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, kata Nabi, Abdullah, ta'al, sini Abdullah, Abdullah bin Zubair. Ya. Ihtajaman Nabi, Nabi berbekam. Darah bekam Nabi itu disuruhnya Abdullah buang. Abdullah, ini darah bekam, tolong kau buang ke belakang. Pergi Abdullah Zubair ke belakang, diminumnya darah Nabi. Habis. Balik dia jumpai Nabi. Udah kau buang Abdullah. Nabi mana bisa dibohongi? Dia tidak jawab, diam. Nabi tahu, engkau minum. Apa kata Nabi SAW? Darah yang menyatu dengan darahku diharamkan Allah disentuh api neraka. Makanya kita diajarkan bersilaturahim kepada habaib. An asila ila qarabati Rasulillah, As-Saggaf, As-Shihab, Al-Haddad, Al-Jifri, Barakbah. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah, zuriat Rasulullah, para habaib. Ahabbu ilayya, lebih kucintai min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ucapan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar yang dijamin masuk surga, lebih suka bersilaturahim dengan kerabat Nabi daripada kerabatnya sendiri. Why? Kenapa? Karena dalam darah mereka ada setetes dua tetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ketika datang Habib Umar bin Hafiz di Hotel Crown, datanglah jamaah berjubah pakai sorban. Saya sangka dari Yaman juga. Kok bahasa Indonesianya lancar? Rupanya dari Aceh. Orang Aceh kan mirip-mirip Arab. Arab, Cina, Eropa, India. Hebat orang Aceh, semua wajahnya. Dari mana? Dari Aceh, Ustaz. Ngapain datang kemari? Mau silaturahim dengan Habib Umar bin Hafiz Tarim Hadramaut. Apa maknanya? Ustaz Samad, mohon maaf besok saya tidak bisa ikut pengajian Ustaz, kata Abi tadi malam. Kenapa? Kami mau pergi ke Jakarta menjumpai Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Al-Jifri. Sekarang sedang ada di Jakarta. Dari Hadramaut, murid dari Habib Umar bin Hafiz. Kenapa? Tak dapat melihat darahnya yang mengalir, paling tidak bisa berjumpa bersalaman dengan orang yang mengalir darah Nabi dalam badannya. Di samping keilmuannya, akhlaknya, sorbannya, jenggotnya, jubahnya, alimnya, tawaduknya, tapi juga melihat karomah dan kemuliaannya. Ustaz Somad ada mengalir darah Nabi di badan Ustaz? Oh jelas. Darah Nabi Adam. Nabi Muhammad tak ada. Nabi Adam ada. Itu terbit matahari. Itu hebatnya Masjid Oman Al-Ma'mur Banda Aceh. Asal terbit matahari bunyi dia. Ternyata terbit matahari jam 6.41. Matahari sekarang sedang terbit. Terbit matahari atau mik rusak?
Terbit matahari sekarang, setan pun mulai keluar. Kata setan, metal, kata setan. Inilah waktu yang dipakai Abu Jahal, Abu Lahab untuk menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Nabi SAW, "Idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih." Kalau kau minum pakai tangan kanan. Wa idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau makan pakai tangan kanan. Fa inna syaitan, karena setan makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Itulah maka kita diajarkan sunnah pakai tangan kanan. Contohnya gini. Bismillah. Makan baru yami, minum. Ketika Nabi minum, apa kata Abu Bakar melihat Nabi minum? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Melihat Nabi minum, hilang hausku. Waktu saya minum tadi hilang haus Bapak. Gimana mau masuk surga? Ustadz macam udah sampai aja ke makom itu. Belum, gaya-gaya aja. Fasyariban nabiyyu, Nabi minum hatta irtawaitu, sampai hilang hausku. Orang kalau sudah sampai pada tingkat cinta itu, sampai hilang. Berapa banyak anak-anak muda, kok nggak jadi nikah sama dia? Cinta tak mesti memiliki. Itu bukan cinta, bodoh. Saking cintanya kepada Nabi, melihat Nabi makan perutnya ikut kenyang, melihat Nabi minum hilang dahaganya, melihat Nabi berkata sampai dia. Dulu sahabat Nabi di balik-balik pohon korma mengintip, habis sholat subuh mereka nunggu Nabi keluar rumah, hanya ingin melihat Nabi kalau keluar yang dulu keluar kaki kanan apa kaki kiri. Begitu cintanya. Suatu ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kandung Umar bin Khattab, adik Hafsah, adik ipar Nabi, menyiramkan air. Tidak ada pohon kayu, dia menyiramkan air. Sahabat bertanya, kenapa kau siramkan air? Karena aku pernah melihat Nabi ketika masih hidup menyiramkan air di tempat ini. Ternyata kalau kita cinta sayang sama orang, perbuatannya waktu hidup kita lakukan bisa terobati rindu kita. Saya baru paham cerita ini setelah mak saya meninggal dunia. Datang saya ke rumahnya, saya tengok ada pohon jambu sama pohon bunga di depan. Jam 2 malam saya ambil air, saya siramkan. Terasa lapang dada karena pernah melihat dia menyiramkan sesuatu. Baru saya paham setelah umur 42 tahun, itu rupanya yang dirasakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab dulu melakukan perbuatan yang dibuat Nabi. Maka jangan heran kita melengok orang pakai sorban. Apa bapak ini pakai sorban? Kok nggak kepanasan ya? Aku nengok dia aja risih, apalagi pakai sorban. Ada orang risih menengok orang Islam pakai sorban. Apa bapak ini berjenggot macam kambing gitu ya. Orang kalau sudah cinta, coba tengok anak-anak fang itu, antingnya sampai 12. Anting, bibir pakai anting. Menengok bibir dia pakai anting, bibir kita pula yang bergerak-gerak. Kalau ditanya sakit nggak adik? Sakit nggak? Sakit. Pakai tato-tato tuh sakit nggak? Menjerit-jerit sakit, mahal. Tapi kenapa? Cinta. Sulit memahami cinta bagi orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luruskan shaf, kata imam. Luruskan shaf. Setelah lurus shaf, tengok kanan kiri, langsung ambil dari kantong. Apa imam nih gosok gigi mau sholat? Dia mengamalkan sunnah. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, bergosok gigi inda kulli shalah, setiap mau salat gosok gigi. Jangan ejek orang yang mengamalkan sunnah. Kalau sanggup laksanakan, kalau tak sanggup jangan ejek. Sanggup mulai buat kecil-kecil, kalau tak sanggup jangan olok-olok orang. Kenapa? Orang yang paling dekat, aqrabu majlisan, yang paling dekat majlisnya dengan Nabi SAW. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku,
kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama denganku dekat majelisnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dekat majelisnya dengan Nabi SAW. Gimana mau dekat majelis dengan Nabi? Majelis pengajian subuh aja nggak bisa masuk dah. Oh, Ustaz ngejek kami yang di luar ya. Dah. Ini bukan karena terlambat, ini karena Masjid Oman Al Makmur. Dua kemungkinan, masjidnya terlalu kecil atau orangnya terlalu banyak. Tapi rasanya masjid ini besar, ini luar biasa besar, sampai ke lantai 2. Jangan-jangan di atas masih ada lagi? Ada? Tak ada. Ini memang masyarakat Aceh kalau sudah pengajian melimpah ruah. Mudah-mudahan Aceh ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dimuliakan Allah tanah Aceh. Awal pertama Islam datang ke Nusantara di Aceh. Dimuliakan Allah tanah bumi Aceh. Kerajaan Islam pertama di Aceh. Dimuliakan Allah Aceh sampai zaman modern ini. Dengan apa? Masuknya perda syariah, bisa ajaran sunnah masuk ke dalam perda, diperjuangkan oleh anggota-anggota legislatif dari partai-partai yang memperjuangkan syariat Islam bersyariat sampai hari ini. Alhamdulillah, ini kita doakan mudah-mudahan menular ke negeri-negeri yang lain, insyaallah. Amin. Negeri-negeri yang lain kalian tinggal datang saja ke Aceh, studi banding, kalian ambil bahannya, kalian fotokopi, kalian print, copy paste, tapi kalian robahlah kabupaten, provinsi. Jangan sampai nanti pas pembacaan laporan DPR, Kabupaten Aceh Selatan, dari mana kau kopi ini? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau dia bangun tidur waktu masih kecil-kecil, Nabi itu kalau dia bangun tidur, rambutnya seperti sudah tersisir rapi. Saya ada foto saya waktu kecil, disimpan di rumah. Foto saya waktu masih kecil. Pipi saya putih pakai bedak. Saya tanya almarhumah mak saya, mak ya, kenapa pipiku ini dibuat putih? Kau kan hitam. Jadi asal sudah kumandikan, kata mak saya almarhumah, asal sudah kumandikan, orang asal jumpa pasti bertanya, anak ibu ini udah mandi ya? Karena kau hitam. Jadi cuma mak, ku ambil bedak, ku campur air, aku tempel-tempelkan. Jadi orang tak bertanya lagi, pasti sudah mandi kan udah bedak. Nabi Muhammad SAW kalau dia bangun tidur seperti sudah mandi. Rambutnya tersisir rapi, bersih, macam orang dah mandi. Sedangkan maaf, kotoran di ujung kemaluannya tak ada, sudah terhitam. Apalagi biji mata, apalagi kotoran, bersih. Darahnya, keringatnya, air liurnya, wajahnya mengkilau cahaya. Makanya Abdullah bin Salam sebelum dengar ceramahnya sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang lain menyambut, tala'al badru alaina. Abdullah bin Salam tak mau menyambut, dia tengok aja dari jauh. Dia tengok aja. Ini Nabi asli apa Nabi KW ini? Begitu dia sudah melihat tanda-tanda kenabian, langsung dia datang, saksikanlah Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Heran orang, dari mana kau tahu dia Nabi? Sebelum dia bicara baru kulihat tanda-tandanya, aku sudah tahu dia Nabi. Aku lebih yakin dia itu Nabi daripada anak yang di rumah itu anakku. Aku lebih yakin dia Nabi 100% daripada yang di rumah itu anakku. Orang heran, kenapa kau bicara begitu? Dari tanda-tandanya yang kubaca dalam kitab suciku, Taurat dan Injil, aku yakin dia Nabi 100%. Anakku di rumah aku tak yakin, karena boleh jadi istriku berselingkuh. Kenapa Bahira mengatakan pulangkan anak ini? Panas. Berteduhlah Abu Talib, ayah Ali. Abu Talib, Ali belum lahir lagi. Jarak Ali dengan Nabi 30 tahun. Waktu itu Nabi masih kecil, Ali belum lahir. Dibawa Abu Talib lah, keponakan yatim yang tak berayah, tak beribu piatu ini berdagang. Sebelum sampai ke negeri Syam, panas, berteduh di atap gereja tua, Dir namanya. Kebetulan yang ada di dalam itu seorang laki-laki tak pernah keluar, beribadah saja.
namanya Bahira. Bahira batinnya menyala. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Takutlah kalian pada firasat orang beriman, karena dia memandang dengan cahaya dari Allah. Nurun yang diberikan Allah ke dalam hati orang beriman. Tergerak hati Bahira mengintip dari celah jendela. Nampaknya Sayyidul Bashar, Sayyidul Kaun, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahira bertanya kepada Abu Talib, "Man hadha?" Hai. Biasa kita kalau ketemu sama orang kita tanya dulu nama orang. "What is your name?" Tapi ini dia tidak tanya nama. Yang dia tanya, "Siapa anak ini?" Abu Talib menjawab spontan, "Ini anak saya." Kita mengatakan keponakan kita, anak kita itu biasa. Ini anak siapa, Pak? Anak saya. Walaupun keponakan kita, tidak bohong. Ini siapa? Anak saya, kata Abu Talib. Apa kata Bahira? Kalau benar firasatku dan kitab yang kubaca, anak ini bukan anakmu karena bapaknya sudah meninggal dan dia lahir dalam keadaan yatim. Terkejut Abu Talib. Dari mana kau tahu? Karena kulihat ada 3 tanda. Pohon kayu bersimpuh sujud, batu-batu bersimpuh sujud, dan dari tadi ada awan yang selalu menaungi dia. Dan aku khawatir nanti dia dibunuh oleh orang Yahudi. Bawalah dia pulang, karena Yahudi sedang menanti Mesias, juru selamat di akhir zaman. Dan mereka tunggu-tunggu itu ternyata sudah datang, dan mereka benci kepada dia. Kenapa mereka tak suka pada dia? Karena dia dari keturunan Ismail. Yang mereka tunggu-tunggu keturunan dari Ishak. Kita di Aceh tak mempermasalahkan itu, mau Ismail mau Ishak, yang penting kita terima dia. Bahaya kalau orang Aceh minta nabinya mesti orang Aceh juga. Tengku Muhammad. Bahaya orang Batak kalau mau nabinya mesti Batak juga. Muhammad Nasution, Muhammad Siregar. Kita di Nusantara tak pernah mempermasalahkan dia dari jalur Ismail atau Ishak. Semua kita bersyahadat, seluruh pesisir bersyahadat, dari mulai Aceh sampai Sorong, Fak-Fak, Raja Ampat, sampai saya berjumpa Raja Patipi di Fak-Fak. Masih ada. Ke rumahnya saya sampai. Saya mau lihat mana itu raja. Al-Quran yang dulu sampai pertama kali ke kampung halaman kalian. Dibukanya lah Al-Quran dari kulit kayu, sampulnya dari kulit rusa. Qurannya kulit kayu, sampulnya kulit rusa. Dari mana ini raja? Apa kata dia? Dari Pasai, dari Aceh. Ulama dari Aceh membawa Quran kulit kayu dengan sampul kulit rusa sampai ke Raja Patipi di Fak-Fak, di pesisir Pulau Papua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sampai ke sana naik pesawat 8 jam baru sampai. Bayangkan mereka dulu dipukul ombak, dihempas gelombang. Dakwah menyampaikan apa ini? Menyampaikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulin, ucapan Nabi. Fi'lin, perbuatan Nabi. Takririn, ketetapan Nabi. Sifati khalqiyatin, fisik Nabi. Dari mulai tapak tangan Nabi, ketiak Nabi, pipi Nabi, keringat Nabi, darah Nabi. Wa khuluqiyatin, khuluqiyah, akhlakul karimah, yang tidak lagi dia berpikir spontanitas, langsung saja. Begitu melihat ada seorang perempuan datang, Nabi langsung membuka sorbannya. Dibukanya sorbannya, diletakkannya di atas pasir. Hai perempuan, duduk silakan. Heran orang semua, siapa perempuan ini? Kok baik sekali Nabi ke dia? Ternyata perempuan itu namanya Syaima. Siapa namanya? Syaima. Yang istrinya hamil kasih nama anak Syaima. Masya Allah. Panggilan Syai. Jangan. Syai itu teh manis. Dibentangkan Nabi sorban di atas pasir. Duduklah Syaima. Sahabat bertanya, siapa ini ya Rasulullah? Syaima, saudari perempuan sesusuanku, karena kami dulu sama-sama menyusu pada Halimatus Sa'diyah. Sekarang banyak anak perempuan saudara sesusuannya tak dipedulikannya. Kenapa? Sama-sama menyusu kepada Al-Baqarah, sapi betina. Nah itu saudara sesusuan ke? Sama-sama tak mau ke masjid kan?
Biasanya sifat orang saudara sesusuan sama, kontak aja. Nauzubillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa membangun masjid megah mewah? Malam tadi masjid megah mewah, subuh ini masjid besar megah mewah. Ada yang dibangun pribadi, ada yang dibangun kerajaan negara, tapi semua menunjukkan Nabi mengajarkan umat Islam mesti ekonomi mapan dan kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Alhamdulillah, tak perlu cerita tentang orang Aceh kaya atau tak kaya, berduit atau tak berduit. Tengok saja Masjid Baitur Rahman, tengok saja keris-keris, tombak-tombak, rencong-rencong orang Aceh. Kepalanya emas, gagangnya gading gajah, gagangnya permata. Itu menunjukkan kaya raya. Sekarang dibangkitkan masjid tidak hanya sebagai tempat sholat, tempat zikir, tapi di Masjid Oman Al-Ma'mur ada Baitul Mal wat Tamwil, BMT. Bait rumah, mal harta. Orang Arab menyebut mal, orang Barat menyebut mall. Tamwil bantuan, investasi, dana cair. Jangan sampai orang Islam terjebak rentenir, makan riba, modal tak ada. Masjid bukan hanya tempat orang menyembah Allahu Akbar, karena Nabi membangun dua tempat beribadah kepada Allah, Baitullah, masjid. Tapi ekonomi mesti mapan, Baitul Mal. Ini sekarang perjalanan pincang, datang orang minta modal. Ustaz, tolonglah anak saya mau sekolah, kasihlah modal, saya mau dagang. Banyak-banyak aja zikir. Astagfirullah. Matilah dia. Orang minta modal dikasih zikir. Kasih dulu modal, baru usaha, baru berzikir. Maka apa yang dilakukan oleh pengurus masjid, Masya Allah, Baitul Mal wat Tamwil, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 saja satu orang kali 1.000 orang, berapa itu? 10 juta. Sedikit kali. Kalau gitu kita tambahlah 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 kali 1.000 orang, berapa itu? 100 juta. 100.000 kali kita 1.000 orang subuh ini. Tapi rasa-rasanya tak mungkin 1.000. 100.000, 100.000, 100.000, 1.000 orang, maka 100 juta terkumpul subuh ini. Kita sudah bisa membantu modal pedagang kecil. Pedagang kecil itu modalnya 5 juta. Tapi kalau sudah terjebak lintah darat, lintah ini di air aja mudaratnya luar biasa, apalagi naik ke darat. Habis 5 juta pinjam bunga 10 juta, terjebak. Maka banyak yang merubah akidah, berubah keyakinan, stres dan depresi. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya pakai jubah, pakai sorban, panjang jenggot, sholat ke masjid, berzikir, baju putih. Sunnah Nabi juga adalah membangkitkan ekonomi. Apa itu Nabi? Kenapa Nabi masuk pasar? Kenapa Nabi masuk ke pasar? Nabi masuk ke pasar dikritik di Madinah. Kenapa Nabi masuk pasar? Nabi itu mestinya sholat aja di masjid. Menunjukkan Nabi kita bukan hanya masalah ibadah. Nabi jadi panglima perang, Nabi naik kuda, Nabi memanah, Nabi pakai tombak. Tapi Nabi tak pernah membunuh orang. Nabi seumur hidup tak pernah membunuh orang. Nabi Muhammad masuk ke pasar, dimasukkannya tangannya ke tempat pedagang-pedagang. Ya sahibat ta'am, hei pedagang, hei orang yang jualan, kenapa ini basah di dalam? Ya Rasulullah, kena hujan tadi malam. Terus kalau aku biarkan ini basah nggak laku, akhirnya ku timbun pakai yang kering di luar, orang beli, ku masukkan saja cepat-cepat bungkus. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Program-program masjid kita support, program ekonomi Baitul Mal wa Tamwil ikut peran serta di dalam, program pendidikan pengajar. Masjid sudah cantik, bagus, megah, mewah, mahal, mikrofon hebat, kipas angin mati karena kebetulan AC-nya hidup. Saya heran, kipasnya mati kok dingin ya, luar biasa. Dari mana Ustaz tahu AC-nya hidup? Tuh,
Di depan AC itu kan ada hidup ya. Itu yang bergerak hidup, yang tak bergerak mati. Sudah bagus, kita support program pendidikan, jangan sampai tidak datang. Fikih datang, hadis datang, tafsir datang. Hari Jumat, malam Sabtu hadiri kajian pemikiran Islam disampaikan oleh S1, S2, S3 dari Al-Azhar University, Dr. Amri Fatmi LC MA. Andai saya tinggal di Banda Aceh, demi Allah, andai saya tinggal di sini, saya akan mendengar, saya akan menulis, saya akan mencatat, saya buatkan jadi buku. Andai saya datang kemari, karena keilmuan lemah, titel cuma LC aja di Azhar, tak sampai. Kan udah umur 42 pun masih kuliah juga lagi, belum dapat juga lagi doktor. Oleh sebab itu maka beruntung bertuah Bapak Ibu datang ke pengajian, catat, dengar, sebarkan. Yang tak bisa datang, share ke kawan-kawan. Yang tak bisa datang ke masjid, streaming. Tapi jangan semua streaming, nanti semua ngirim kamera aja, tinggal Ustaz sama kamera aja datang, karena ada barokah ilmu, barokah kebaikan. Tidak hanya dengan Ustaz Amri, dengan Tengku, dengan Abu, dengan Abi datang. Karena dengan ilmu lah kita selamat berpegang pada ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 7, jam 6 saya mulai, sekarang sudah jam 7 lewat 2. Tetap di mana-mana 60 menit, 600 ml. Walaupun air minum subuh ini 300. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardah. Ada kertas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Sudah masuk waktu syuruk, sudah lewat waktu tanduk setan. 12 menit sudah lewat. Silakan salat sunat isyraq 2 rakaat.